permata di Nusa Tenggara Timur yang menjadi bukti keindahan Indonesia memang sempurna. Bentang alam yang beragam, baik di daratan maupun lautan. Bersama saya, Clara Verina, inilah perjalanan saya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dalam Journey Way to Explore. Labuan Bajo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Waktu tempuhnya hanya 2 jam dari Jakarta menggunakan pesawat udara. Labuan Bajo, destinasi wisata andalan Indonesia yang tentunya tak lagi asing. Nama besar Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, bentang alam yang memesona menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah. Untuk mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas layanan jalan pada kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang ingin wajah Labuan Bajo berubah. Tak heran, saat ini hampir seluruh kawasan di Labuan Bajo sedang dilakukan pembangunan. Khususnya peningkatan jalan dan penataan trotoar serta drainase. Seperti di Jalan Soekarno-Hatta atas yang menjadi akses Bandar Udara Komodo ke pusat kota Labuan Bajo. Selain Jalan Soekarno-Hatta atas, penataan jalan juga dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta bawah, Jalan Simpang PD, Jalan Yohanes Sahadun, dan peningkatan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan Waicicu. Wah, kalau seluruh trotoar di Labuan Bajo sudah secantik ini, selain tata kotanya lebih baik, pastinya wisatawan akan semakin nyaman berjalan kaki di Labuan Bajo. Rencananya pengerjaan penataan jalan KSPN Labuan Bajo yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini akan selesai akhir Desember 2020. Dalam perjalanan kali ini di Labuan Bajo, saya ingin menikmati sisi lain dari sang primadona wisata. Destinasi pertama saya di Labuan Bajo ialah Cuncarami. Cuncarami terletak di Desa Wailolos, Kecamatan Sano Ngegoang, Manggarai Barat. Waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan roda 4. Perjalanan menuju Cuncarami cukup menantang melewati kawasan perbukitan yang berkelok dan berbatu. Akhirnya sampai di air terjun Cuncarami, tapi kita masih harus jalan kaki. Ini jalan kaki ke sana berapa menit nih, Pak? 30 menit. 30 menit jalan kaki ya? Iya. Oke deh, yuk. Namun jangan khawatir, dalam perjalanan wisatawan akan menjumpai pemandangan yang menakjubkan. Belum lagi saya ditemani anak-anak dari kampung sekitar, sehingga perjalanan pun rasanya tidak terlalu melelahkan. Dalam bahasa lokal, Cunca artinya air terjun. Rami artinya hutan. Jadi Cuncarami artinya air terjun yang ada di tengah hutan. Saya
Saya sudah tidak sabar membayangkan segarnya suasana di sana. Wah, air terjun Cuncarami, Labuan Bajo. Air terjun yang bersumber dari mata air Gunung Beling ini jatuh dari ketinggian kurang lebih 30 meter. Di musim hujan, debit airnya yang jatuh jauh lebih keras dari ini. Ini adalah salah satu air terjun terbaik yang pernah saya kunjungi. Selain Cuncarami, Labuan Bajo punya beberapa air terjun lainnya, diantaranya Cuncawulang di Manggarai Timur dan Cuncarede di Manggarai. Wisatawan yang mau berenang di Cuncarami harus hati-hati karena kedalamannya bisa mencapai 10 meter. Ditambah lagi kondisi batu di sekitarnya licin karena berlumut. Jadi wisatawan yang tidak bisa berenang atau membawa anak-anak harus hati-hati ya. Seger banget nih minum kelapa muda dengan pemandangan air terjun. Selain berenang, wisatawan bisa bersantai saja di pinggir air terjun seperti saya. Sambil menikmati kelapa muda yang dibawa anak-anak kampung sekitar. Siapa sangka, Labuan Bajo yang dikenal dengan keindahan pantai dan eksotisme pulaunya, ternyata punya air terjun semegah ini. Saya masih akan mengeksplorasi daratan Labuan Bajo dengan destinasi menarik lainnya. Tetap di Journey Way to Explore. Hari ini saya memulai hari dari salah satu titik terbaik untuk menikmati pemandangan indah Labuan Bajo. Tuh, bagus banget kan? Namanya Puncak Waringin. Tahu nggak, saya tahu tempat ini dari mana? Dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Presiden pernah datang ke sini, lalu diunggah di Instagramnya. Wisatawan juga bisa datang ke sini dan menikmati kawasan Puncak Waringin. Rencananya akan selesai di akhir tahun 2020. Nantinya akan ada tempat cenderamata di sini, lalu ada amphitheater, dan juga nanti akan ada dek observasi. Keren banget kan? Kawasan Puncak Waringin merupakan salah satu objek wisata yang mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Penataan Puncak Waringin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mengedepankan kualitas artistik dan unsur seni. Wah, saya jadi penasaran dengan hasil penataan Puncak Waringin nanti. Labuan Bajo biasanya menjadi tempat singgah wisatawan yang ingin menuju ke pulau-pulau di sekitarnya. Padahal Labuan Bajo memiliki sejuta destinasi menarik. Wisatawan bisa menggunakan jasa sewa kendaraan baik untuk personal maupun kelompok untuk menelusuri destinasi yang ada di daratan Labuan Bajo. Dari Puncak Waringin saya menuju ke Gua Batu Cermin, salah satu destinasi populer di Labuan Bajo. Meski tergolong sebagai wisata minat khusus, jangan khawatir, jalur trekking untuk menikmati kemegahan gua yang tingginya mencapai 75 meter ini sangat mudah. Gua Batu Cermin ditemukan oleh seorang pastor Belanda sekaligus arkeolog bernama Theodor Verhoeven pada 1951. Salah satu daya tarik Gua Batu Cermin ialah fenomena alamnya
yakni saat sinar mentari menerobos masuk ke gua seperti lampu sorot. Kemudian cahaya tersebut memantul ke dinding dan merefleksikan cahaya kecil ke area lain sehingga terlihat seperti cermin. Gua Batu Cermin menjadi salah satu destinasi primadona di Labuan Bajo. Selain karena kemegahannya, akses menuju Gua Batu Cermin juga sangat mudah dan dekat dari pusat kota. Tak ayal, Gua Batu Cermin mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai objek wisata yang mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Kini, kawasan Gua Batu Cermin sedang kembali dibenahi dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di antaranya, penataan jalan dan pedestrian, pembangunan area penunjang wisata Gua Batu Cermin, dan jalur trekking. Bahkan nantinya Gua Batu Cermin akan dilengkapi dengan auditorium dan amfiteater loh. Kampung Cecer terletak di Desa Liangdara, Kecamatan Sanongegoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya kurang lebih 20 km dari pusat kota Labuan Bajo dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit dengan kondisi jalur yang mudah ditempuh. Berbeda dengan pantai dan pulau di Labuan Bajo yang suasananya terik, Kampung Cecer menawarkan sensasi berbeda dengan suasana sejuk karena berada di kawasan dataran tinggi atau 620 meter di atas permukaan laut. Pintu masuk yang disebut Paang ini merupakan gerbang masuk ke Kampung Cecer. Sebagai desa adat, penduduk kampung ini memiliki ritual unik menyambut wisatawan yang datang. Wisatawan disambut oleh ketua adat sebagai bentuk ucapan selamat datang. Masyarakat Kampung Cecer sangat terbuka dengan kedatangan para pelancong. Sesuai tradisi adat Manggarai Barat, siapapun yang datang ke rumah mereka akan dianggap sebagai keluarga yang baru kembali setelah jauh merantau. Selain itu, para pengunjung juga akan diberikan minuman tradisional yang diberi nama sopi. Sopi merupakan minuman keras tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya orang Flores. Berkebun menjadi denyut nadi warga Kampung Cecer. Berada di kawasan dataran tinggi, tanah Kampung Cecer subur untuk berbagai jenis tanaman, salah satunya tanaman kopi berjenis Robusta. Di sini wisatawan bisa melihat langsung bagaimana masyarakat Kampung Melo meracik kopinya yang pastinya nikmat. Peralatan yang mereka gunakan untuk meracik kopi sangat sederhana. Ini berat banget loh, ibunya tapi cuma pakai satu tangan. Selain melihat proses pembuatan kopi Manggarai, wisatawan juga bisa mencoba baju adat Manggarai. Saya pun tak mau melewati pengalaman mencoba pakaian adat Manggarai. Hiasan kepala pada pakaian adat Manggarai disebut balibel, sementara bajunya disebut embero. Baju adat ini dilengkapi dengan sarung atau disebut songke dengan motif alam dan budaya, serta dilengkapi dengan syal. Pakaian adat Manggarai bukan hanya sebagai sandang belaka, melainkan ada makna yang sangat dalam, menggambarkan nilai-nilai luhur warisan nenek moyangnya dan menjadi identitas orang kelahiran Manggarai. Seiring dengan perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia, Labuan Bajo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang semakin maju, khususnya dalam hal akomodasi penginapan. Ada banyak penginapan dengan fasilitas kelas bintang 5 di Labuan Bajo yang bisa Anda nikmati untuk merasakan kenyamanan lebih saat melakukan perjalanan ke Labuan Bajo. Umumnya, penginapan di Labuan Bajo menawarkan pemandangan spesial khas Labuan Bajo seperti resort yang saya pilih ini.
fasilitas mewah, tentunya kebersihan menjadi faktor terpenting dalam memilih penginapan di Labuan Bajo, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pengelola resort harus menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para tamu. During this pandemic, what health protocols are applied to ensure the visitors? We applied and we ensure all government safety protocols, which is obviously applicable. We're talking about Labuan Bajo. However, including hand sanitizers, including a temperature check, as well the sanitizing fogging. For our freestanding restaurants in Labuan Bajo, it's a must to guests make reservation prior. All our team will sanitize rooms twice a day, morning and in the afternoon, including as well all private, all public areas. Obviously, the guest safety is our main concern. Ya, Pak. Kalau ke Labuan Bajo rasanya belum lengkap kalau belum diving. Nah, saya sudah beberapa kali ke Labuan Bajo tapi belum sempat diving nih. Kali ini saya berkesempatan untuk mencicipi keindahan laut Labuan Bajo. Nah, selain diving juga biasanya orang-orang island hopping karena Labuan Bajo dikenal dengan keindahan pulau-pulaunya. Langsung saja kita akan diving dan nanti juga akan island hopping. Saya akan menggunakan fastboat yang disediakan dari resort ini. Let's go! Kalau tantangan menyelam di Labuan Bajo itu biasanya apa sih, Pak Jack? Nah, di sini semua diver menjulukinya garansi deep. Pemandangan bawah laut Labuan Bajo memang tak perlu diragukan. Labuan Bajo memiliki lebih dari 100 situs untuk menyelam. Bahkan beberapa di antaranya sudah terkenal. Tidak hanya di kalangan penyelam Nusantara, tapi juga di mata internasional. 50. Sebut saja situs menyelam Batu Bolong yang disebut-sebut sebagai salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Saya menyelam di situs Sabolo Besar dan Sabolo Kecil. Diberi nama Sabolo karena lokasinya dekat dengan Pulau Sabolo Kecil dan Sabolo Besar. Kedalaman maksimal dalam penyelaman kali ini 25 meter. Kondisi terumbu karang di Sabolo sangat baik dengan tingkat kerapatan tinggi didominasi soft coral. Kondisi perairan di Sabolo terbilang tenang dibandingkan titik penyelaman lainnya di Labuan Bajo yang cenderung berarus kencang. Untuk itu, para penyelam yang ingin menyelam di Labuan Bajo harus lebih berhati-hati. Setelah menikmati keindahan alam bawah laut Labuan Bajo, saya ingin menikmati keindahan eksotisme pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Ada banyak sekali pulau cantik di Labuan Bajo yang menjadi destinasi utama wisatawan, seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Saya memilih Pulau Kelor. Pulau Kelor tidak sepopuler pulau lainnya, tapi keindahannya, jangan ditanya. Di Pulau Kelor, kita harus trekking untuk bisa menikmati pemandangan yang aduhai. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur pulau-pulau yang ada di sekitar Labuan Bajo. Di antaranya membangun sarana dan prasarana wisata alam khususnya di Pulau Rinca, supaya wisatawan lebih nyaman. Puncak Pulau Kelor tidak terlalu tinggi tapi cukup curam dan licin karena terdiri dari tanah berpasir dan bebatuan. Jadi wisatawan disarankan menggunakan sepatu dan harus ekstra hati-hati. Sedikit lagi, ayo semangat! Rasa lelah dan panas yang dirasakan terbayar sudah dengan pemandangan indah ini. Pulau Kelor ini menjadi salah satu bukti bahwa keindahan Indonesia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Murni Metro TV mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Metro TV, knowledge to elevate.